Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maida Rahmawati dari kelas MPIA dengan NIM 232100811. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kurikulum KTSP untuk memenuhi mata kuliah pengantar kurikulum. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Pengertian KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional. Dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut. A. Pengembangan kurikulum yang dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. B. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Bisa kita lihat ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebagai berikut. A. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. B. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah Surveys Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. C. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Yang D itu KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan prestasi. Tujuan diterapkan KTSP itu secara khusus tujuannya adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. B. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. C. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Ciri-ciri KTSP. 1. KTSP memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kekhasan daerah. Yang kedua itu orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP yang beragam mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidikan dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 2 dari 8 standar pendidikan tersebut yaitu standar isi atau S1 dan standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Struktur dan muatan KTSP. A. Itu ada mata pelajaran. B. Muatan lokal. C. Kegiatan pengembangan diri. D. Pengaturan beban belajar. E. Ketuntasan belajar. F. Kenaikan kelas dan kelulusan. G. Penjurusan. H. Pendidikan kecakapan hidup. I. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Selanjutnya, implementasi kurikulum.
Dalam implementasi kurikulum, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Mengurangi metode ceramah. 2. Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik. 3. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. 4. Bahan ajar harus dimodifikasi dan diperkaya. 5. Jangan ragu untuk berhubungan dengan spesialis bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan. 6. Gunakan prosedur bervariasi dalam membuat penilaian dan membuat laporan. 7. Ingat bahwa peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama. 8. Usahakan mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuannya masing-masing pada setiap pelajaran. 9. Usahakan untuk melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan. KTSP berubah menjadi K13. Alasan mengapa KTSP berubah menjadi K13 karena kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik sehingga malah membuat peserta didik terbebani. Selain itu, perubahan kurikulum ini terjadi karena kurikulum lama tidak berjalan sesuai yang diinginkan. KTSP yang memberikan keleluasaan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tak berjalan secara mulus. Adapun kelebihan dari kurikulum KTSP yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selain kelebihan, adapun kekurangan dari kurikulum KTSP. Kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP sebagai komprehensif baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam belajar akan berdampak berkurangnya pendapatan guru.